Yo, balik lagi dari Anda. Kali ini gue bakal unboxing sekaligus nyobain lensa yang udah gue incer sejak lama. Ini dia Viltrox 23mm f1.4 untuk Fujifilm. Seperti yang gue bilang di awal, lensa ini udah lama gue incer dan pengen banget gue cobain untuk kebutuhan produksi video di channel ini. So, sebelum gue bahas jauh mengenai lensa ini, mari kita buka apa yang ada di dalamnya. Oke, lanjut aja kita lihat apa aja yang ada di dalam box dari kotak lensa ini. Seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan Viltrox, kemudian di sampingnya ada tulisan Viltrox untuk sensor APS-C. Sini kalian bisa lihat. Kemudian ada autofocus atau AF 23mm dan vokalnya 23mm f1.4 STM atau stepping motor system. Jadi untuk autofocusnya tuh nggak berisik. Kemudian di sini ada autofocus prime lens dan disertai dengan tulisan Chinese atau tulisan Mandarin. Di sini untuk gambar lensanya. Di sini untuk Fuji X mount. Nah, jadi karena kita produksi video dengan kamera Fujifilm, kita pakai yang X mount. Oke, di sini sama, di sini juga sama, dan di bagian belakangnya ya sama lah, barcode. Kemudian di sini ada Shenzhen Juyeng Technology.co.id. Ya, ini made in China lah. Oke. Sebenarnya varian dari Viltrox ini banyak, cuma ada yang 33mm dan 56mm. Karena kebutuhan gua yang harus pakai yang 23mm. Oke, langsung aja kita buka. Yap, di sini sama tulisannya sama. Langsung aja kita buka apa aja yang ada dalam kotaknya. Oke, nih kita singkirkan dulu. Oke, sini ada kartu manual books dari lensanya dan profil dari lensanya. Ya, manual booknya lah. Bagaimana cara pemakaiannya ya? Kalau kita udah beli lensa berarti udah ngerti kan cara pakai lensanya kayak gimana. Ini kita singkirkan dulu. Kita dapat sebuah pouchnya cukup halus. Lumayan lah buat dibawa kemana-mana kalau mau pakai lensanya kayak buat traveling gitu, terus dimasukin ke dalam tas biar tidak tergores. Oke, kita singkirkan dulu dan silika gel. Kemudian ada lensanya. Ush, agak susah ya dibukanya. Nah, udah, sini kotak kosong, kotak hitam pakai busa doang. Dan ya, ini dia lensanya. Cakep juga nih lensa ya. Semuanya metal, terbuat dari metal, berat. Terkesan mewah sih kalau gue bilang lensanya. Coba kita fokuskan dulu ke lensanya. Kalian bisa lihat di video ini, lensanya ganteng kalau gue bilang, mewah dan terlihat mahal lah. Nggak malu-maluin kalau misalkan dipakai buat street fotografi, mungkin buat hunting di jalanan, terkesan keren lensa. Oke, kita buka dulu untuk cupnya. Cupnya juga terbuat dari besi, dari metal. Terdengar suara dari metal. Kemudian, oke, kita dari bagian bawahnya dulu. Sini cup bagian bawahnya. Kemudian di sini bodinya. Di sini ada logo C. C itu untuk cropping sensor, bener nggak? Harusnya sih iya, untuk cropping sensor. Karena lensa-lensa dari Viltrox ini emang ditujukan untuk itu. Kemudian di sini ada tulisan autofocus AF 23mm, walengnya yaitu 23mm dan f1.4 yang XF. Apa nih XF ya?
Kalau kalian tahu silahkan tulis komentar di bawah. Nah, di sini kita dapat bukaan aperture yang bisa dikontrol langsung dari lensanya. Sama seperti lensa-lensa dari Fujifilm yang WR seperti di 23 mm dan 35 mm itu bisa dikontrol untuk pembukaan aperture-nya mulai dari f2 kalau yang dari Fujifilm atau Fujinon f2 sampai dan seterusnya. Kalau yang ini karena bukannya yang cukup lebar yaitu f1,4. Nih kalian bisa lihat lensanya. Dan di sini untuk puter-puteran autofokusnya untuk manual fokusnya cukup halus dan nggak terasa kretek-kretek gitu. Karena ini pakai sistem STM yaitu stepping motor system. Jadi untuk autofokusnya nggak berisik. Sini ada tulisan Viltrox. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di bagian lensanya ini, cakep. Wush, asik sih. Kayak terlihat untuk bagian lensanya ini refleksinya itu hijau. Kan beberapa lensa itu refleksi warnanya tuh beda-beda. Tapi nggak mempengaruhi untuk hasilnya. Sini ada 52 mm untuk pemasangan filternya di sini. Kemudian di sini tulisan autofocus 23 mm, f1,4 STM EDIF. Kemudian ini untuk jarak fokusnya. Sekalian lihat nggak? Semoga sih bisa terlihat ya. Oke, itu aja. Dan ini bagian belakangnya. Mungkin langsung aja ya kita cobain di kamera. Oke, ini dia gua lagi coba untuk dipasang di kamera utama kita yaitu Fujifilm X-T20 seperti yang kalian lihat di sini. Karena kita cuma punya dua lensa, yang ini dan lensa kit yang dipakai saat ini, so kalian bisa lihat langsung aja dari sini. Nah, untuk dipasang di X-T20 dan juga beberapa aksesoris di sini, cakep sih, asik untuk dipakai. Dan bobotnya juga mantep. Kalau gue bilang nggak terlalu berat dan nggak ringan-ringan juga. Lebih kayak mantap aja gitu kalau dipakai, apalagi untuk buat photoshoot, bikin video, ini beratnya pas lah. Nih kalian bisa lihat di video di sini. Oke, selanjutnya gue bakal ngasih tahu alasan kenapa gue ngincer lensa ini sejak dari dulu. Tentu alasan pertama adalah dari focal length-nya yang 23 mm. Dimana 23 mm itu kalau misalkan kita pakai di kamera APS-C atau yang crop sensor itu setara 34,5. Atau kita bulatkan aja jadi 35 mm di sensor full frame. Karena sehari-hari gue bakal pakai lensa ini untuk beberapa shoot produk yang butuh beberapa shoot yang angle-nya lebih luas dibanding dengan 35 mm atau dengan 50 mm. Dan alasan yang kedua adalah dari bukaannya yang f1,4. Di harga 3,9 jutaan atau 4 juta, ini adalah lensa dengan autofocus yang paling murah. Dan bukannya yang lebar di f1,4, gue bisa shoot bokeh dengan lensa ini. Ini beberapa contoh produk review yang gue shoot menggunakan lensa ini. Dan gue cukup puas dengan hasilnya. Dan alasan yang ketiga adalah karena lensa ini adalah lensa prime. Jujur gue lebih seneng pakai lensa prime untuk kebutuhan shoot foto ataupun shoot video. Karena menurut gue lensa prime hasilnya jauh lebih jernih dibanding dengan lensa zoom. Dengan lensa prime ketajamannya juga yang didapat lebih baik menurut gue dibanding dengan lensa zoom. Karena penggunaan gelas kacanya yang lebih sedikit dibanding dengan lensa zoom. Dan selanjutnya alasan gue pilih lensa ini adalah fitur autofokusnya. Autofokusnya menggunakan autofokus STM atau stepping motor system. Dan autofokus dari lensa ini juga menurut gue cukup cepat dan akurat. Cocoklah buat gue yang biasa shoot sendiri.
Nah, itu beberapa alasan kenapa gue memilih lensa ini. Dengan focal length yang 23 mm dan bukaan f1.4, lensa ini mungkin bakal jadi lensa utama untuk produksi video gue saat ini. Oke, dan itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa membantu kalian yang lagi pengen cari lensa atau emang lagi ngincer lensa ini. Dan jika kalian tertarik, silahkan cek link di deskripsi di bawah. Gue taruh link pembelian di sana. Oke, mungkin segitu aja. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Gua Randa, terima kasih.